Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Nah, oke teman-teman, pada video kali ini saya akan kembali merekomendasikan buku kepada kalian. Nah, di video saya yang kemarin, yang sebelumnya, saya sudah merekomendasikan kepada kalian 3 buku novel yang bergenre romans alias percintaan. Nah, tapi ternyata ada netizen yang berkomentar seperti ini. Jadi intinya dia bosan dengan novel yang bergenre romans alias percintaan. Nah, jadi dia minta rekomendasi buku-buku yang novelnya itu buku novel yang bergenre action. Nah, jadi pada video kali ini saya akan kembali merekomendasikan buku untuk kalian. Jadi ini adalah buku novel yang bergenre action. Oke teman-teman, buku yang pertama adalah buku yang berjudul Tak Ada Esok. Nah, ini adalah novel karya Muchtar Lubis, yang dimana novel ini menceritakan kondisi Indonesia setelah Perang Dunia Kedua. Nah, jadi ini ada unsur sejarahnya ya teman-teman. Jadi saya sangat merekomendasikan novel yang satu ini kepada kalian karena eh, selain genrenya itu action, jadi ini ada unsur sejarahnya. Ini cukup menarik. Menurut saya ini sangat recommended buat kalian. Jadi saya sangat merekomendasikan novel yang satu ini. Nah, yang selanjutnya ini adalah novel yang berseris. Ini adalah novel karya Terelie. Nah, novelnya berjudul Negeri Para Berdebah. Nah, Negeri Para Berdebah ini sebenarnya itu apa ya, genrenya itu politik ya kan, jadi politik negara, tapi di sisi lain ada sisi actionnya. Jadi saya tetap saya memasukkan novel yang satu ini di list novel action ya, karena meskipun genrenya itu politik negara, ini ada actionnya teman-teman, ada pertarungannya, ini cukup seru. Nah, ini tokohnya bernama Thomas. Nah, jadi ini unsur politik dicampur dengan action. Nah, selanjutnya lanjutan dari novel yang satu ini adalah Negeri di Ujung Tanduk. Nah, Negeri di Ujung Tanduk ini adalah novel lanjutan dari Negeri Para Berdebah. Tokohnya masih sama, yaitu Thomas. Nah, di sini ada unsur politik ya, unsur perjuangan memenangkan partai politik demi terciptanya pemimpin yang jujur. Yang intinya temanya seperti itu. Ya, tapi bagaimanapun juga saya tetap memasukkan novel yang satu ini di list novel action bagi saya, karena ya sama dengan novel sebelumnya. Novel yang satu ini masih ada unsur actionnya teman-teman, jadi masih ada kayak pertarungannya gitu. Nah, terus novel yang selanjutnya adalah novel Pulang. Nah, ini novelnya sudah beda-beda tokoh ya teman-teman. Jadi ini seorang menceritakan seorang tokoh bernama Bujang, di mana novel ini adalah novel yang menceritakan perjalanan hidup seorang anak muda bernama Bujang. Nah, ini menurut sudut pandang saya ini adalah novel yang sebenarnya itu bercerita tentang kehidupan, bergenre kehidupan. Cuman di sini tetap ada sisi pertarungannya, jadi masih ada actionnya. Jadi saya juga memasukkan novel yang satu ini di list novel action bagi saya. Nah, terus lanjutan dari novel Pulang ini adalah novel Pergi, di mana novel Pergi ini adalah novel yang menceritakan petualangan Bujang menemukan makna dari tujuan hidupnya. Nah, di sini menariknya teman-teman, selain ada actionnya, jadi bercerita tentang kehidupan dan juga actionnya, penulisnya Terelie itu memasukkan tokoh Negeri Para Berdebah yaitu Thomas itu dimasukkan ke sini, yaitu di novel Pergi. Nah, jadi di sini si Thomas itu muncul di sini teman-teman, tapi hanya sebentar. Nah, terus lanjutan dari novel ini adalah Pulang Pergi, di mana novel Pulang Pergi ini adalah kisah Bujang yang terus melakukan perjalanan pulang dan perginya. Nah, itu masih berkutat di kehidupannya Bujang. Terus ya apa namanya
ini juga dari awal ya, dari novel Pulang Pergi itu ada di sini ada cerita menceritakan juga tentang eh, shadow economy. Nah, ini menariknya. Jadi meskipun tentang kehidupan itu juga ada actionnya, juga ada unsur apa ya, kayak politiknya gitu ya, dikit-dikit ada lah menurut saya. Terus nanti si tokoh Thomas ini juga muncul kembali di novel ini, di novel Pulang Pergi ini si Thomas dimunculkan kembali. Nah, jadi antara tokoh utamanya Bujang dengan Thomas itu mereka berjalan bersama. Ini menarik sekali teman-teman. Nah, terus novel selanjutnya setelah Pulang Pergi adalah novel yang berjudul Berdebah di Ujung Tanduk. Nah, di mana di novel ini adalah novel yang lanjutan dari Pulang Pergi. Di sini menceritakan sebuah negara yang berada di ujung tanduk. Seorang pencuri perampok berkeliaran menjadi penegak hukum. Nah, jadi ini sangat menarik teman-teman. Jadi actionnya itu menurut saya greget banget. Di sini si Bujang dan si Thomas itu ya masih bersama lah dan menjalani aksinya itu bersama. Ya istilahnya mereka itu sudah menjadi kayak keluarga gitu ya. Jadi teman, sahabat, rasa keluarga gitu teman-teman. Jadi kayak persaudaranya itu kayak erat banget lah. Nah, jadi saya juga sangat merekomendasikan novel-novel ini kepada kalian. Nah, yang selanjutnya eh, lanjutan dari novel Berdebah di Ujung Tanduk ini adalah Tanah Para Bandit. Nah, Tanah Para Bandit ini diceritakan para pejabat dilatih lewat kebohongan, dididik dengan kemunafikan, dan diajarkan melalui ketidakpedulian. Jadi temanya itu seperti itu. Ini menurut sudut pandang saya teman-teman. Ini ya kalau di novel Tanah Para Bandit ini tokohnya bernama Padma ya. Ini novel di masa lalu. Jadi ini comeback ya teman-teman. Jadi flashback ke masa lalu di mana masa sebelum novel Pulang ya. Jadi di novel Pulang itu ternyata di belakangnya itu masih ada cerita, yaitu novel Tanah Para Bandit. Nah, Tanah Para Bandit ini sebenarnya lanjutan dari Berdebah di Ujung Tanduk, tapi itu menceritakan flashback ke belakang. Jadi flashback sebelum novel Pulang. Nah, ini teman-teman. Jadi novel-novel ini cukup menarik bagi saya. Saya sangat merekomendasikan novel-novel ini kepada kalian. Ini menceritakan tentang actionnya ada, tentang kehidupan ada, tentang politik ada, terus tentang percintaannya juga ada, lengkap lah, komplit menurut saya. Dan actionnya itu benar-benar kerasa ya, terasa banget. Tentang apa namanya, pertarungannya itu kerasa banget lah menurut saya. Jadi saya sangat merekomendasikan novel-novel ini kepada kalian. Nah, setelah novel Tanah Para Bandit ini sebenarnya masih ada lanjutannya teman-teman, yaitu Bandit-Bandit Berkelas. Tapi ini novelnya sampai saat ini ya, sampai saya upload video ini itu belum rilis. Jadi belum terbit ya bukunya. Entah Bandit-Bandit Berkelas itu nanti seperti apa novelnya dan terbit tahun berapa, nggak tahu ya. Saya sendiri juga belum tahu. Mungkin tahun depan ya, tahun 2024 mungkin ya, insya Allah. Ya, saya pun juga udah nggak sabar menunggu kelanjutan dari novel Tanah Para Bandit ini. Ya, semoga tahun depan bisa segera rilis ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk membaca novel-novelnya. Terakhir, pesan saya sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa untuk membeli novel yang original ya. Saya sudah berkali-kali mengingatkan kepada teman-teman semua, ayo kita budayakan untuk membeli novel yang original ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.